Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kicau Mania semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kegembiraan, dan tentunya tidak kurang suatu apapun. Pada pertemuan kita kali ini, saya ingin membahas ciri-ciri burung kacer yang membutuhkan pemandian. Jadi ciri-cirinya seperti apa, tingkah lakunya seperti apa, kita akan bahas di video kali ini. Untuk Sobat Kicau yang butuh informasinya, simak terus ya sampai habis. Jadi banyak ya ciri-ciri burung kacer yang membutuhkan pemandian, tapi kita sebagai perawatnya tidak memperhatikan. Terkadang kita hanya fokus untuk melakukan penjemuran dengan tujuan ingin mengejar emosinya. Jadi setiap hari kita jemur burung kacernya, kita jemur setiap hari 2 jam, 3 jam, bahkan sampai setengah hari. Tanpa kita perhatikan tingkah laku burung kacer ini. Kalau burung kacer ini sudah membutuhkan pemandian ataupun sudah over penjemuran. Kalau burung kacer sudah over penjemuran, tentunya burung kacer ini akan bertingkah tidak baik, akan bertingkah tidak seperti burung kacer pada umumnya. Jadi ketika kita melakukan perawatan dengan penjemuran, hanya penjemuran yang kita berikan kepada burung kacer ini, lalu burung kacer ini menunjukkan tingkah laku yang tidak wajar ataupun tidak normal, maka itu tandanya burung kacer ini sudah over penjemuran. Langsung kita berikan perawatan pemandian. Tapi ketika kita berikan penjemuran kepada burung kacer ini, tingkah laku burung kacer ini semakin baik, semakin gacor, berarti perawatan dengan menggunakan penjemuran ini sudah cocok dengan burung kacer yang kita rawat. Nah, tapi bukan penjemuran yang akan kita bahas ya Sobat Kicau. Di sini kita akan membahas burung kacer yang membutuhkan pemandian. Nah, jadi yang pertama, ciri-ciri burung kacer yang membutuhkan pemandian itu bisa kita lihat dari ekornya ya Sobat Kicau. Dari ekornya. Ekornya seperti apa? Nah, ketika kita melakukan penjemuran kepada burung kacer ini, lalu penjemuran ini sudah berlebihan ataupun sudah over. Rata-rata burung kacer yang sudah over penjemuran, maka ekornya akan nyiblek. Tentu Sobat Kicau Mania sudah tidak asing lagi ya dengan burung kacer yang ekornya nyiblek. Nah, jadi penyebab burung kacer ekornya nyiblek itu bisa dikarenakan burung kacer sudah over penjemuran. Tapi ketika kita melihat burung kacer yang ekornya nyiblek, jangan langsung kita berikan pemandian ya Sobat Kicau. Karena ada beberapa burung kacer yang memang ekornya nyiblek, tapi burung kacernya gacor. Burung kacer ini fighter. Itu memang sudah karakternya ya Sobat Kicau. Jadi burung kacer yang seperti itu bukan dikarenakan over penjemuran, tetapi memang sudah karakternya. Terus gimana Bang caranya supaya kita tahu kalau burung kacer ini nyibleknya karena over penjemuran? Ya kita bisa koreksi dari rawatan kita sebelumnya. Kalau burung kacer ini sebelumnya biasa-biasa aja ataupun normal-normal saja seperti burung kacer pada umumnya, lalu ketika kita berikan penjemuran burung kacer ini nyiblek, maka burung kacer yang seperti itu yang membutuhkan pemandian. Itu menandakan bahwa burung kacernya sudah over penjemuran. Kemudian ciri-ciri burung kacer yang membutuhkan pemandian bisa kita lihat dari bentuk kotorannya. Bentuk kotorannya seperti apa Bang kalau burung kacer ini sudah membutuhkan pemandian? Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita memberikan burung kacer ini fur yang berwarna hijau, maka kotorannya akan berbentuk fur dan berwarna hijau. Lalu kita berikan kacer ini fur yang berwarna merah, maka burung kacer ini kotorannya
akan berwarna merah dan berbentuk fur. Tetapi kalau burung kacer ini sudah over penjemuran, maka bentuk kotorannya sudah tidak berbentuk fur lagi ya Sobat Kicau. Tapi kotorannya itu akan cair dan juga berwarna putih. Burung kacer yang kotorannya seperti itu menandakan bahwa burung kacer ini sudah dehidrasi, sudah over penjemuran. Maka ketika kita memberikan air minum, burung kacer ini boros minumnya ya Sobat Kicau. Burung kacer ini lebih banyak minum daripada makan fur. Karena ketika penjemuran ini sudah over, maka tubuh burung kacer ini akan panas. Maka akan sangat wajar kalau burung kacer ini boros minumnya. Burung kacer yang minumnya boros itu menandakan bahwa burung kacer ini sudah dehidrasi dan burung kacer ini sedang mendinginkan suhu tubuhnya dengan cara minum air yang banyak. Maka dari itu burung kacer yang sudah over penjemuran, kotorannya sudah tidak berbentuk fur lagi tetapi cair dan juga berwarna putih. Burung kacer yang seperti itulah yang membutuhkan pemandian. Kemudian ciri berikutnya yang menandakan bahwa burung kacer ini sudah membutuhkan pemandian bisa kita lihat pada bagian selap putih yang ada pada sayap kacer. Untuk Sobat Kicau Mania tentu sudah tahu ya, burung kacer ketika dia sedang sedang konslet ataupun sedang tarung, maka selap putih pada bagian sayap kacer yang tadinya berukuran kecil maka akan berubah menjadi selap yang lebih tebal. Karena burung kacer ini merasa terganggu karena burung kacer ini sedang tarung. Begitu juga ketika kita melakukan penjemuran kepada burung kacer. Untuk normalnya burung kacer ketika kita jemur yang tadinya selapnya berukuran kecil, lalu kita berikan penjemuran, maka selapnya akan berubah menjadi lebih besar. Tapi kalau burung kacer ini tidak kita jemur, tidak sedang dalam kondisi yang tidak sedang dalam kondisi yang emosi, tidak sedang tarung, tapi selapnya tetap berukuran besar. Mau dijemur, tidak dijemur, tapi selapnya berukuran besar. Kemudian diiringi dengan tingkah laku kacer yang tidak wajar. Contohnya burung kacer ini matukin kakinya atau matukin bulu dadanya. Nah, burung kacer yang seperti itu menandakan bahwa dia sudah over penjemuran. Maka kita harus segera memberikan pemandian untuk burung kacer yang seperti itu. Berikutnya ciri-ciri burung kacer yang sudah membutuhkan pemandian bisa kita lihat ketika burung kacer ini sedang makan fur. Tentunya Sobat Kicau Mania sudah sering melihat burung kacer yang ngacak-ngacak furnya. Nah, kenapa burung kacer sering ngacak-ngacak furnya? Burung kacer yang seperti itu menandakan bahwa dia sudah over penjemuran. Kalau kita teruskan penjemuran kepada burung kacer yang seperti itu, maka burung kacernya akan dehidrasi. Tidak mau makan fur, tidak mau makan extra fooding, dan berakhir nyilet. Nah, jadi untuk Sobat Kicau Mania ketika melakukan penjemuran kepada burung kacer, lalu melihat tanda-tanda ketika kita berikan furnya diacak-acak dengan burung kacer itu, maka segera kita dinginkan burung kacernya lalu kita berikan pemandian. Itu untuk menghindari burung kacer tidak mau makan fur dan berakibat fatal. Bang, katanya kalau burung kacer sering ngacak-ngacak fur, itu perawatnya sering ngasih jangkrik di dalam cepuk furnya, ataupun burung kacernya nggak doyan sama furnya. Ya itu benar ya Sobat Kicau, itu tidak salah. Tetapi kita koreksi dulu perawatan kita sebelumnya. Perawatan yang seperti apa? Nah, contohnya ketika kita tidak melakukan penjemuran kepada burung kacer ini, lalu burung kacer ini makan furnya normal-normal saja, tidak diacak-acak, tidak dibuang-buang, tidak berserakan di lantai. Itu berarti perawatan kita sudah benar untuk kondisi kacernya. Tetapi ketika kita berikan penjemuran, lalu kacer ini sering ngacak-ngacak furnya, maka penyebabnya
burung kacer ini sudah over penjemuran, bukan karena tidak doyan dengan furnya ataupun sering memberikan jangkrik di dalam cepuk furnya. Jadi dalam merawat kacer ini kita harus fleksibel ya. Kalau kacer kita memiliki masalah, ada yang tidak beres dengan kacernya, jangan langsung kita berikan penanganan. Jangan seperti itu Sobat Kicau, tapi kita koreksi dulu perawatan kita sebelumnya, sebelum burung kacer ini bermasalah, supaya kita tidak salah dalam melakukan penanganan. Seperti itu ya Sobat Kicau. Kemudian berikutnya yang menandakan kalau burung kacer ini membutuhkan pemandian, bisa kita lihat dari tingkah laku burung kacernya. Nah, ini sering terjadi ya Sobat Kicau. Burung kacer sering matukin kakinya dan juga matukin bulu dadanya ataupun sayapnya. Nah, pasti Sobat Kicau sering melihat burung kacer yang seperti itu ya kan? Nah, itu bisa disebabkan karena over penjemuran. Bahkan tidak hanya matokin bulu dada dan juga kakinya. Burung kacer yang over penjemuran biasanya matokin karpetnya juga yang ada di bawah sangkar. Kenapa bisa seperti itu? Karena burung kacer yang sudah over penjemuran, maka suhu tubuhnya akan naik menjadi panas, yang akan menimbulkan burung kacer ini over emosi. Nah, kalau burung kacer sudah over emosi, ya seperti tadi tingkah lakunya, matukin bulu dada, matukin sayap, matukin kaki, bahkan karpetnya pun ikut dipatukin. Itu untuk meluapkan emosi burung kacer. Kalau di alam liar, ketika burung kacer ini over emosi ataupun sedang emosi, pasti burung kacer ini mencari lawannya untuk bertarung secara fisik. Tetapi karena burung kacer yang kita pelihara di dalam sangkar tidak bisa mencari lawan untuk bertarung secara fisik, maka yang jadi sasaran emosinya adalah bulu dadanya, bulu sayapnya, kakinya, dan juga karpet yang ada di dalam sangkarnya. Nah, kalau kita teruskan penjemuran kepada burung kacer yang over emosi, maka tidak menutup kemungkinan burung kacer ini akan menjadi kanibal. Tentunya kita tidak ingin burung kacer yang kita rawat menjadi kanibal. Maka dari itu dalam merawat kacer, kita harus sering-sering memperhatikan tingkah laku burung kacer yang kita rawat dengan perawatan yang kita berikan. Kira-kira perawatannya sudah cocok atau tidak, berlebihan ataupun kurang, itu bisa kita perhatikan dari tingkah laku burung kacernya. Pemandian itu bagus ketika pemberiannya tidak berlebihan. Penjemuran pun sama bagusnya ketika pemberiannya tidak berlebihan. Tinggal kita sebagai perawatnya yang menyesuaikan kebutuhan burung kacernya. Kira-kira burung kacernya butuh pemandian atau butuh penjemuran. Jadi perawatan kacer ini tidak sama ya Sobat Kicau antara kacer yang satu dengan kacer yang lainnya. Karena masing-masing kacer memiliki karakter yang berbeda, begitupun perawatannya. Oke Sobat Kicau, semoga info ini bermanfaat, ada ilmunya walaupun sedikit, dan jika ada tambahan bisa dituliskan di kolom komentar ya Sobat Kicau. Jika ada pertanyaan pun bisa disampaikan di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.